Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi bab pertama, yaitu offer and suggestion. Offer adalah penawaran, sedangkan suggestion adalah saran. Untuk KD-nya sendiri atau kompetensi dasarnya bisa dilihat di layar. Kita langsung masuk aja ke dalam materi intinya ya. Baik, untuk offer atau penawaran itu cenderung merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan suatu atau menawarkan jasa kepada orang lain. Jadi cenderung berpusat kepada saya, ya, kepada diri saya. Apakah boleh saya seperti itu? Atau bagaimana kalau saya, dapatkah saya, haruskah saya, gitu kan? Akankah saya, gitu? Maukah kamu kalau saya, gitu? Jadi cenderung balik-balik lagi ke saya, gitu ya. Itu ciri-cirinya ya. Kalau udah berkata-kata tentang saya, bagaimana kalau saya, gitu. Bolehkah saya, itu udah pasti ini. Penawaran, menawarkan diri. Bagaimana kalau saya, itu namanya penawaran, menawarkan diri. Over, ya. Itu ciri-cirinya. Ekspresinya biasanya bisa menggunakan may I. May I itu bolehkah saya? Can I, dapatkah saya? Shall I, haruskah saya? Atau akankah saya? Would you, maukah kamu? Gitu kan, ditambahin kalau saya, gitu kan. Would you like me? Boleh, maukah kamu kalau saya, gitu kan. Jadi balik lagi ke saya, how about I? Bagaimana kalau saya? Nah, itu over, penawaran, menawarkan diri, menawarkan jasa. Nah, kalau saran, kita itu menyarankan gagasan atau ide ke orang agar orang itu melakukan. Mungkin dia bisa lakukan atau enggak. Yang penting kita menyarankan aja. Berarti kan bukan cenderung ke saya lagi, tapi ke kamu atau kita. Jadi cenderung ke menyarankan aja. Seperti let's, ayo, gitu kan. Ayo kita kemana, gitu kan. Berarti itu termasuk saran, menyarankan kita kemana gitu. Atau why don't we, bagaimana, mengapa kita enggak kayak gini, gitu kan. Mengapa kita enggak kayak gini, berarti kan itu menyarankan kalau sebaiknya kita begini, gitu kan. We could, kita bisa melakukan ini loh, gitu. Atau what about, bagaimana kalau, how about, bagaimana kalau. I suggest that, saya menyarankan bahwa you might want to change, kamu bisa berubah ke, gitu kan. Atau kamu bisa berubah pikiran atau gimana gitu ya. I think, saya pikir bla 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 gitu kan. Berarti kamu menyarankan. I don't think, berarti saya pikir enggak begini. Berarti kan itu termasuk saran. Istilahnya kamu menyarankan ide nih. Kalau over, itu kamu menawarkan diri kamu. Kalau suggest, kamu itu menawarkan gagasan, sebaiknya gimana nih, gitu ke orang lain, ya. Nah, lanjut, kita praktek aja ya. Itu sekedar pengertian dan bagaimana cara menyirikan ya, kalimat mana yang merupakan over dan kalimat mana yang merupakan suggest. Nah, sekarang kita praktek aja. Di sini ada beberapa kalimat. Coba kalian tentukan yang mana termasuk yang over, penawaran, dan yang mana termasuk yang saran. Ya kan? Yang kalimat pertama coba, you need to change your sleeping habits. Kamu perlu untuk merubah kebiasaan tidur kamu, gitu kan. Nah, ini mengarah ke apa yang bisa saya lakukan enggak? Kalau mengarah ke apa yang bisa saya lakukan, itu berarti mengarah ke over, penawaran kan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya akan melakukan ini. Berarti kalau enggak mengarah ke saya, ini cenderung ke arah saran. You need to change your sleeping habit. Kamu harus merubah gaya tidur kamu, gitu kan. Berarti ini saran, menyarankan bahwa kamu harus mengubah gaya tidur kamu. Sedangkan yang kalimat kedua, let's go to movie. Bagaimana kalau pergi ke movie? Movie apa bioskop? Nah, berarti ini apa? Apakah ini cenderung ke apakah saya dapat melakukan suatu? Gitu kan? Ini kan gak berbentuk penawaran kan?
saya akan melakukan ini, enggak kan? Enggak berfokus ke saya, berarti ini adalah berfokus ke saran. Bagaimana kalau kita istilahnya ayo kita pergi ke bioskop gitu kan, ya berarti ini adalah saran. How about I help you with this? Nih yang ketiga nih, bagaimana kalau aku menolong kamu di sini gitu kan, tentang ini atau berkaitan dengan ini. Oh berarti bagaimana kalau saya gitu kan, saya. Nah berarti ini kan menawarkan diri. Kalau menawarkan diri berarti kan over. Nah ini yang ketiga baru over, penawaran. Nah yang keempat, I think we should do this way gitu kan. Saya pikir kita harus melakukannya dengan cara ini. Oh berarti ini apa? Apakah ini penawaran? Penawaran jasa saya gitu kan? Saya akan melakukan ini gitu kan? Enggak kan? Ini cuma saran kalau kita sebaiknya melakukannya dengan cara yang ini. Berarti ini bukan offer tapi suggestion. Nah kalau yang kelima, shall I help you with your homework? Dapatkah atau haruskah saya menolong kamu dengan PR-mu gitu kan? Apakah PR-mu mau aku bantuin gitu kan? Berarti ini penawaran apa saran? Menawarkan jasa dari saya gitu kan, saya menawarkan. Berarti ini over gitu. Nah sekarang yang terakhir, I will do the washing if you like. Saya akan melakukan pencucian jika kamu mau gitu kan. Saya yang akan mencuci lah jika kamu mau. Berarti ini menawarkan diri gak? Menawarkan. Kalau menawarkan diri berarti ini over gitu ya. Nah sampai sini udah agak paham ya. Nah lanjut, karena waktunya terbatas, jadi untuk tugas kalian adalah silakan kalian mengerjakan tugas, yaitu membuat 3 kalimat yang bermakna saran dan 3 kalimat yang bermakna topiknya seputar COVID-19 ya. Jadi kalian harus membuat kalimat penawaran dan kalimat saran yang terkait dengan COVID-19. Misalkan saya menyarankan kamu untuk menggunakan masker selama berpergian gitu kan. I think that you have to use your mask when you go outside gitu. Misalkan kayak gitu ya. Coba dicari lagi ya masing-masing, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.